Kembali lagi di podcast Musisi Biasa Podcast bareng Pak RT di sini. Nah, ini edisi spesial. Jadi sekarang Pak RT di Musisi Biasa Podcast kita selalu bikin konten-konten yang spesial juga. Jadi ini spesial kita membedah sebuah album yang baru aja rilis. Nah, selamat datang untuk Mas Ruzan dan Mbak Vita. Ya. Ini mereka baru aja merilis album apa? Full album ya? Full album yang judulnya Pesta Rock and Roll. Ya, itu album menandai 20 tahun hubungan. Iya, hubungan. Ada Mas Ruzan dan Mbak Vita. Aku manggilnya Mas sama Mbak atau gimana? Boleh. Ya, oke, ya. Jadi gini, yang pertama nih, kita akan membedah album Pesta Rock and Roll. Siap. Yang baru dirilisnya kapan? Oh, pakai ini. Jangan lupa. Dirilisnya tanggal 13 Juni kemarin. Oh, 13 Juni kemarin ya. Itu berarti baru berapa hari ya? Sekarang tanggal berapa? Jumat, Setu. Sekarang 18. Senin, Selasa, 4 hari. 4 hari. Itu di satu album itu ada berapa lagu? Loh? Oh, di satu album ada 9. Ada 9 Ya. lagu. Apal nggak? Judulnya apa aja? Apal, insya Allah apal. Judulnya apa aja? Terus Tapi ini kayak kayak gitu. gini. Pesta rock and roll, ya kan? Ya ada pesta rock and roll. Terus lagu ada kedua rahasia kita. Hmm. Lagu ketiga ada jangan bilang siapa-siapa. siapa. Terus lagu keempat ada tersiksa karena cinta. Itu dulu, Pak. Oh ya. Lagu Tersiksa karena kelima cinta. ada bidadari Dari kecilku. Lagu ke-6 Rayuanmu. Lagu nomor 7. ke-7 itu itu tuh Selamanya terkenang. Lagu nomor 8 takkan berpisah. Oh, bukan. Takkan berpisah, bernyanyilah denganku nomor 9. Oh, gitu. 9 lagu. 9 lagu 9 ya. lagu. Oke. Jadi kita akan membedah itu. Oke. Amin. Jadi segmen kita kali ini adalah kita membedah tentang karya yang sudah berwujud album dan sudah dirilis. Mungkin teman-teman juga nanti kedepannya juga kalau ada yang sudah punya rilisan bisa ngobrol seperti ini. Ya harus dong. Ya. Biar ceritakan. Nah, yang pertama kan aku kan sudah kenal sama kamu. Ya. Nah, jadi kita sering apa ya kayak kalau pas ngobrol itu kita bilang, wah ini album Pasutri Blues. Pasutri Blues Iya. Band. Mengapa kok bisa dikatakan itu? Kalau kita ngobrol kok Pasutri Blues. Apakah memang album ini dibuat karena status Pasutri atau gimana? Ya, memang kebetulan album ini asalnya memang dibuat untuk merayakan anniversary hubungan kami gitu ya. Jadi 20 tahun dari pacaran. Oh, itu dari pacaran. Iya, dari tahun 2005 sampai 2025 Pacaran tuh SMP? gitu. Ya SMA kelas 1 gitu. Oh, 2005. 2005. 4 ya. Sekitar itu ya. Sekitar berarti. itu ya. Memang berarti diperuntukkan untuk 20 tahun hubungan. Iya, hubungan Pasutri saya dan Mbak Vita. Sekarang sudah jadi suami istri. Iya, sekarang udah jadi Sudah berapa tahun berarti? Ya, menikahnya baru 7 tahun Oh, sih. baru 7 tahun. Nah, itu berarti bener ya. Kalau bisa dikatakan bahwa album ini Pasutri Blues. Pasutri Blues ya. Blues apa memang karena musiknya yang dipilih itu blues atau gimana? Sebenarnya kan bisa dikatakan blues memang. Kalau Iya, dikatakan ya kebetulan saya emang identik dengan blues gitu ya, dan istri juga selera musiknya lebih ke evergreen. Oh, Iya. evergreen berarti lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama gitu, dan blues-blues yang romantis juga Mbak Vita ini suka sekali, kayak yang Etta James, Aretha Franklin, mungkin siapa? Ray Charles, pokoknya yang berbau evergreen, oldies itu Mbak Vita suka sekali. Tinggal saya cerutkan blues sedikit, jadi Pasutri Blues. Oke. Itu berarti latar belakang Pasutri Blues. Iya. Nah, itu dari 9, kan ada 9 karya nih. 9 karya. Itu sebenarnya
temanya apa? Tema besarnya. Selain 20 tahun Ah, perayaan 20 tahun kan mesti ada tema turunannya nih. ya. Temanya apa itu? Banyakan di Kamu dalam mau? itu. Apakah apa Mbak Vita mungkin bisa? Tema turunan. Tema turunannya Tema per lagu albumnya. itu mungkin apa gitu. Tema albumnya itu sebenarnya menceritakan kisah kami. Oh, berarti tentang Ya, kisahnya. Cinta. tentang cinta. Jadi isinya 9 lagu itu kalau bisa saya bilang urut gitu. Oh, Dari itu sejak pertama kronologis. ketemu, yo nggak kronologis Iya, banget, ya cuma lumayan lah, lumayan lah gitu ya. Jadi pertama kali ketemu gitu ya, terus dan macam-macamnya gitu selama kami berpacaran, terus selama ya berdua ya, sampai akhirnya menikah ya itu. Terus makanya ada lagu apa, kita takkan berpisah lagi ya kan ya. Iya. Seperti itu Bener, gambarannya. bener. Berarti itu kronologis dan kisah nyata. Kisahnya. Kisah nyata, alhamdulillah. Diakhiri dengan lagu takkan berpisah itu. Berarti yang terakhir apa tadi? Bernyanyilah denganku. Bernyanyilah denganku. Ya, Oh, diakhiri dengan lagu Bernyanyilah Denganku. Jadi Bernyanyilah Denganku ini menceritakan ya setelah kita berumah tangga ya saling support ya masing-masing gitu. Jadi kalau ada masalah bernyanyilah denganku, nanti masalah akan selesai. Iya, itu apa ya? Itu positif sekali. Positif sekali. Iya, positif sekali. Tapi ini album memang harus positif dong. Iya. Ya kan, harus positif. Kalau bikin album malah bikin rumah tangga enggak akur kan gimana? Iya. Ini kan berarti ini memang benar-benar disepakati oleh berdua ya, Iya. album ini ya. Nah, sekarang kita masuk setelah itu ya, tema kan berarti kita itu realitas ya Iya. kan, realitas perjalanan hubungan. real story. Setelah tema itu kan dapat. Nah, lalu prosesnya membuat itu kan tadi selera musiknya kan jelas nih. Ya. Mbak Vita evergreen, blues. Mas Ruzan wah blues dan semuanya rock dan sebagainya masuk lah. Iya. Proses pembuatannya itu gimana? Apakah lama? Apakah memang dipilih apa namanya? Aku pengen bikin genrenya dulu, genrenya harus ini, nanti kamu susun atau ngalir aja gitu setelah ada temanya gitu. Ya, Jadi jadi gimana kebetulan pembuatan memang prosesnya. awalnya saya bikin lagu blues gitu ya. Lalu saya coba nyanyikan sendiri. Lalu Mbak Vita ini usil itu iseng pengen masuk studio. Bang, kalau suaraku direkam kayak apa sih suaranya? Dia penasaran gitu. Nah, begitu suara dia masuk, saya langsung kesetrum itu langsung. Wah, ini kok unik nih. Ini menarik nih gitu. Akhirnya saya tanya teman saya gitu. Saya tanya, "Dap, ini lebih bagus kalau aku nyanyi sendiri atau istriku ikut nyanyi?" Dia jawab, "Kalau kamu mau yang bagus, kamu nyanyi sendiri. Tapi kalau kamu mau yang unik, istrimu ikut nyanyi." Kira, oh iya. Ya nggak usah bagus-bagus, yang penting unik gitu kan. Sekarang gitu kan. Iya. Dan itu saya langsung kesetrum, langsung tiba-tiba ketemu konsepnya gitu ya, bahwa ini blues bisa dipopkan seperti ini. Itu saya punya keyakinan pokoknya seperti apapun lagunya kalau Mbak Vita yang nyanyi Jadi pasti ngepop. Itu lebih spesifik lagi. Kalau kamu ya sebagai Iya. musisi, kalau aku kan melihatnya kamu Ya. songwriter, Iya. gitaris yang Iya. udah lama udah berpengalaman. Kamu melihat vokalnya Mbak Vita sendiri itu sebenarnya seunik apa sih? Bisa membahasakan nggak? Selain kesetrum itu tadi. Iya. Jadi yang menarik kalau untuk album ini ya. Jadi kan memang Mbak ini nggak terlalu teknikal. Dia belum kena
ajaran vokal klasik gitu, jadi dia masih sangat natural itu, dia bernyanyi dengan sangat natural. Kebetulan timbrenya juga mezzo sopran. Jadi mezzo sopran itu Iya, ya. saya suka Nggak karena tinggi banget tapi masih tinggi. karena karakternya yang muda gitu ya. Jadi suara dia itu ya menurut saya mengcapture suara anak SMP SMA tadi. Jadi untuk menggambarkan kita yang pacaran waktu SMA itu suara dia masih mewakili era SMA sama, itu iya, gitu. iya. Oh ini suara anak SMA nih gitu kan. Dan kemudian yang unik adalah dia ini kan nggak bisa cengkok. Iya. Jadi begitu dikasih lagu blues dia nggak bisa cengkok. Ya gitu aja nyanyinya. Gitu aja nyanyinya begitu. Kita udah kasih tikungan bluesnya tapi nggak ditembak sama Rabas dia. aja. Blas. Gitu. Dan kemudian begitu dia gituin jadi nge-pop gitu. Dia luar biasa. Iya. Iya, berarti ya. Apa ya? Kalau istilahnya mungkin hampir childish gitu ya. Childish Ya, mungkin. maksudnya karakternya kan childish. Ya muda Agak lah, kan, muda. Kan banyak nih kayak umpamanya kalau dulu si Elda itu lumayan childish. Ya dia sering dibandingkan sama Mbak Elda gitu kalau iya sama kan, teman-teman gitu. Iya kan seperti itu maksudnya. Iya. Apa ya? Bold, polos gitu ya kan. Nggak ada cengkok. Nggak ada cengkok. Ya itu yang menurutmu unik ya. Unik ya. Karena di combine sama Blues. musik yang kamu bikin. Iya. Yang blues itu. Oh, gitu. Ya sementara biasanya blues dia identik dengan suaranya berat, agak serak-serak, terus penyanyinya cengkok. Meliuk-liuk gitu. Liuk. Nah begitu dinyanyikan begini baru ini Ya. antik. Sebenarnya kalau Mbak Vita nih memang nggak ada basic nyanyi atau ada saya memang suka nyanyi dari dulu. Apa suka nyanyi? Basic nyanyi nggak ada. Nggak ada suka basic nyanyi. Suka nyanyi itu dalam rangka pacaran apalagi. Iya. Maksudnya dulu tuh karaokean ya kan, kencan ah. di karaokean atau misalnya main sama teman-teman di karaokean. Nah, di Lalahe dulu si Ruzan ini belajar nyanyi. Nah, dia ini orangnya kalau sudah belajar itu sangat getol gitu ya. Pokoknya diulik gitu kan. Diulik ngantek, "Oh, aku pengen nyanyi." Oh ya. Ada kopi. Oh ya, siap. Mau kopi toh? Kopi. Oh, siap. Ya, terima Matur kasih nuwun. banyak. Hai guys, kopi guys. Kopi dulu. Kopi dulu guys. Ngopi dulu apa kita lanjutkan dulu? Lanjut dulu ya. Itu tadi sampai Jadi itu tadi. mungkin dulu masih ingat beliaunya buat album Semangka zaman dulu ya, dah. Semangka ya dulu. Nah, Ya. itu juga masih dalam rangka apa ya? Mengolah pengen nyanyi dia kan. Masih gitaris banget gitu. Nyanyi dari situ belajar. Cari sendiri, prakteknya di karaokean. Saya ngancani. Praktek Ya, gitu tekniknya sampai dia bisa saya ngancani. Otomatis saya juga jadi sering nyanyi, diajari. Saya ya penasaran nyanyi. Jadi ikut nyanyi di karaokean. Jadi misalnya dia habis nemu teknik ini, teknik itu gitu ya. Saya ikut nyanyi. Ya, terus jadi kalau ditanya basic nyanyi saya apa, ya inilah. Tapi ternyata kan memang punya suara yang khas ya, unik, berkarakter. Tapi memang karena belum banyak yang mendengarkan, jadi memang pendengar itu harus menyesuaikan. Mungkin kan biasanya gitu. Kalau karakter unik gitu kan seperti itu. Berarti pertama kali nyanyi direkam ya album ini. Album ini pertama kali nyanyi direkam ya, saya juga maksudnya tidak menyangka kalau diloloskan sama Bapak Ruzan Fikran. Soalnya ya lagu-lagu dia gitu. Saya sebenarnya nggak percaya diri ya awalnya untuk mengisi di album ini. Dulu waktu awal-awal coba rekaman di rumah, dengerin suara saya sendiri, lari saya. Iya, kadang kan kita gitu. Iya. Kalau kita yang bukan penyanyi kan, kalau dia kan orang penyanyi, kita dengerin suara kita gitu, aduh, gitu. Iya tuh, aduh kok gini ya. Oh pertama gitu juga. Dan bayangannya juga apa ya, blues ya, karena ini blues, terus saya juga
ada ya masa-masa dimana overthinking, aduh aku gimana nih cengkoknya harus kayak kamu, harus kayak si ini, kayak si itu gitu. Pernah tak jajal gitu ya, sama dia malah udah nggak usah kayak gitu gitu. Udah yang Nanti nggak bikin pop natural. aja sebisa kamu gitu. Jadi ini pengalaman yang berharga sekali. Sangat berharga bagi untuk saya. Mbak Vita. Ya sangat Karena berharga. berarti coba sedikit diceritakan tentang prosesnya, proses merekamnya. Itu Mbak Vita apakah ada vokal directornya atau vokal directornya sang suami sendiri atau gimana? Ya sebenarnya itu di rumah ya, sang Bikin suami demo, ya, kan, gitu. di demo sang suami. Saya nyoba beberapa karakter ya. Waktu itu saya masih cari-cari kalau suaranya gini gimana, suaranya gini gimana. Saya ngerekam suara saya sendiri, ngikut artis penyanyi cewek gitu. Nek di bright kayak gimana, kalau misalnya dibanyain nafasnya gimana, kalau digede-gedein gimana gitu. Nyari, dibasahin. Coba-coba memang ya. Saya coba-coba, saya rekam sendiri, saya kasihin dia ya lama gitu ya. Terus waktu itu ngerekam di rumah ya, dia vokal director. Ada lagi sama Mas Obek. Ya, Mas Obek. Beliau itu yang apa namanya? Operator. Cuma Mas Obek itu dulu juga ya mungkin ya dia juga apa namanya membuat saya bisa lebih apa ya, hati-hati dalam artian ininya kurang, ininya masih goyang, ininya masih apa gitu. Lebih teliti dengan gitu. Ya. pas menyanyi. Ya. Gitu. Berarti setelah itu langsung kalau rekaman vokalnya di untuk album Mas Gary. Mas Gary Di Gosnell Studio di Sleman Creative Space itu. Nah, itu kita berarti masuk ke situ, masuk ke proses rekamannya, ya kan? Tadi kan berarti itu tadi basicnya kan sebenarnya bikin lagu blues, tapi karena vokalnya tidak ngeblues sama sekali, lalu menjadi unik. Kan? Jadi unik dan lebih ngepop. Kan untuk sesuatu yang unik itu diproses juga harus di studio dan mungkin butuh produser atau gimana. Itu langkahnya seperti apa berarti? Setelah membuat karya itu berarti kemana? Ya, saya langsung nyari produser gitu ya. Dan dapat ada beberapa nama gitu dan memang pertama kita sama Mas Fandi, Mas Fandi Rizaldi sama Mas Yabes awalnya. Cuma ketika itu kendala jadwal dengan proyek-proyek lainnya, sibuk banget. Mas Yabes tahu sendiri sibuk. Iya, Mas Yabes luar biasa. Nah kebetulan setelah itu yang Mas Gary saya coba nekat aja itu hubungi Mas Gary, kalau aku mau bikin album gimana waktunya slow nggak, ternyata slow. Iya, karena saya nggak expect, saya juga bayangan saya Mas Gary pasti sibuk gitu ya. Ternyata slow, langsung saya kasih materinya, terus di aransemen bersama. Berarti Mas Gary. Mas Gary ini posisinya selain dia sound engineer-nya juga dia kayak seperti co-producer gitu ya? Co-producer, musik director ya? Iya, semuanya lah. Iya. Itu prosesnya berarti semuanya di Gosnell itu? Semuanya di Gosnell, iya. Kecuali take drum ya? Take awal-awal, kalau take instrumen di rumah saya juga, di rumah saya. Kalau take drumnya di Studio Neverland, tempat Mas Arda. Tapi prosesnya semua di Gosnell. Vokal mungkin di Gosnell. Mixing mastering di Gosnell. Berarti Mas Gary Mailangka. Gary. Iya, Gary Mailangka. Produser dan musik directornya juga. Nah itu untuk mewujudkan 9 lagu yang seperti bisa kita dengarkan di Spotify sekarang ini, kan itu ada aransemennya, kan? Selain karakter lagu gitu, ada aransemen yang dibuat. Nah itu aransemennya itu dari mana idenya? Apakah memang murni dari Mas Ruzan atau ada tambahan dari Mbak Vita atau ada juga kolaborasi dari Mas Gary? Jadi aransemen lebih dari saya ya, mungkin sejauh pengerjaan album.
Jadi Mas Gary ini kayak ngawasi aja gitu kayak. Hmm. Oh ini kebablasan nih Zan, ini jangan. Ini kebablasan gitu. nih, over. Jadi dia lebih kayak batasi aja. Atau juga ya kalau pas saya buntu, Mas Gary juga mungkin sering ada masukan gitu. Berarti memang Tetap ini aransemen lebih ke semua aransemen lebih Mas ke Ruzan. ya. Semua alat kecuali drum Mas Ruzan atau enggak? Ada keyboard, ada Mas Roni dari Stallion. Oh, Roni Stallion ya. Drummernya Mas Dedi. Oh, drummer. Aldin. Iya, drummernya Dedi Aldin. Penggarapannya berapa lama itu? Penggarapannya sebenarnya cepet ya, mungkin 3 bulan. 3 gitu. bulan ya. Oh, sebenarnya efektifnya 3 bulan, cuma kan terus ada masuk angin, ada sakit mak, ada Iya. yang begitu-begitu. Jadi agak molor itulah. Itu aku kan yang single yang pertama Bidadari itu kan Kecilku. Bidadari Kecilku. Kalau teman-teman belum tahu coba didengarkan atau di Spotify. Yang yang dengarkan udah banyak. Oh banyak ya, Ya, alhamdulillah. lebih dari 10.000 ya. Lebih dari 10.000 Iya, ya. dalam waktu 2 bulan aja ya. Iya, Itu istimewa. Kan yang kedua ini kan pesta rock and roll. Star rock and roll. Yang bentuk aransemennya itu beda banget antara Bidadari Kecil dan pesta rock and roll. Sebenarnya kalau dari satu album itu, album pesta rock and roll itu, kalau mau digambarkan jenis musiknya lebih kemana? Lebih ke Bidadari Kecilku atau ke pesta rock and roll? Kan beda nih. Lebih cenderung kemana karya-karya? Lebih ke pesta rock and roll. Lebih ke pesta rock and roll. Berarti di situ sentuhannya ya oldies lah. Old school. Blues, ya, blues. Iya, old school rock and roll old school gitu ya. Iya, ya beda semua sih. Tapi lebih ke sana ya, cenderungnya ke sana. Iya. Berarti kalau teman-teman yang belum pernah denger itu gambarannya. Jadi album Pesta Rock and Roll ini lebih oldies, evergreen oldies, lah. old school blues pop kayak tahun 70, 60, 50 lah. Tapi juga kalau di musikalnya kan banyak juga sampai 70 kayak itu kayak Grease dan sebagainya. Ya kan aku sih dengernya memang Grease. Salah satunya karakternya kan vokalnya Olivia Newton-John, alhamdulillah. Memang Mbak Vita nih, apa memang suka penyanyi-penyanyi musikal gitu? Iya. Suka banget. Saya Olivia Newton-John suka, terus film-film zaman dulu yang film-film musikal tuh sangat suka. Karena Olivia itu kan juga tipis juga. Iya, vokalnya. Iya kan bukan yang wah, cengkok itu. Lebih tipis dari kita kalau Olivia lebih berat lagi. Iya. Sopran ya. Iya, dia lebih tipis. Oh, memang suka itu ya dari dulu ya. Film-film musikal. Jarang loh yang suka. Kalau di sini udah jarang mungkin yang tahu itu musikal tahun-tahun segitu. Kalau aku sih nonton semua. Ya karena memang itu bagus-bagus. Saya suka kayak apa? Singing in the Rain. Nah, itu Singing in the Rain itu malah lama banget itu. Iya, tahun berapa itu? 40-an itu. Nonton film kayak gitu. The Sound of Music gitu Sound of kan. Music ya. Yang bangsanya gitu-gitu tuh suka banget. Berarti sebenarnya nih dari konsep Pasutri Blues ini, Ruzan and Vita ini sebenarnya bisa dikembangkan menjadi musikal seperti itu ya. Bisa banget. Iya ya. Bisa banget. Karena satu ini tentang perjalanan realita atau hubungan gitu. Lalu ya memang duetnya Pasutri, ya kan? Maksudnya, karakternya seperti itu. Maksudnya jenengan di film kayak gitu loh? Di film kayak bisa atau dipertunjukkan musikal? Bisa. Ada kepinginan seperti itu? Ada jadi pengen karena dikasih ya ide. besok di itu kan ya? Besok di Arjok itu ya kan. Iya, Ruzan and Vita akan tampil di Arjok kayak juga. latihan jogetnya dulu kan. Nah itu koreonya dulu kalau itu ya kayak musik. Iya bener. Nah itu berarti itu prosesnya berarti cuma sekitar 2 bulan ya. Ya 3 bulan lah, 2 bulan 3 bulan ya? sebenarnya cepet ya bikin album cepet kok. Berarti dalam proses itu sampai mixing mastering itu nggak ada kendala yang susah gitu, nggak ada ya?
Cuma jadwal mungkin apa gimana? Nggak ada sih, kendalanya kesehatan, sakit Iya, perut iya. atau Kesehatan gitu masuk ya. angin. Masuk Iya. angin. Lebih yang gitu-gitu sih. Ya. Berarti sampai dari proses penciptaan sampai produksi sampai selesai itu nggak ada kendala sama sekali. Nggak Ya ada, maksudnya alhamdulillah. minor lah. Nah, Minor, ya. itu setelah kan rilis baru tanggal 13 kemarin. Sebelum itu kan 1 bulan sebelumnya ya, Bidadari Kecilku itu. Dua Single. bulan mungkin 2 atau bulan. 1,5 bulan Iya, ya. 1,5 bulan, 2 bulan sebelumnya itu single Bidadari Dari Kecilku. kecil. Kita akan membicarakan yang single Bidadari Kecilku. Nah, mungkin yang belum dengar bisa dengar di Spotify, ya Ya, kan? Spotify silakan. Single Bidadari Kecilku. Pertama kali aku mendengarkan single itu, ini pop banget. Pop banget. Nah, jadi dan setauku kamu nggak menyanyi pop dulu, nah, gitu. Iya, Kamu iya. menyanyi blues, ada menyanyi blues. Nah, mengapa bisa sampai membuat lagu sepop itu? Ya, jadi kalau saya sih, jadi kalau proses penciptaan ya, saya lebih ke konsep dulu. Nah, baru lagu-lagu itu kayak melengkapi. Jadi kita punya gambar utuh gitu. Nah, jadi lagu-lagu ini kayak pecahan puzzle yang melengkapi gitu. Saya udah ada lagu Pesta Rock and Roll, udah ada lagu Takkan Berpisah. Terus masih 7 lagu nih, apa nih gitu kan. 6 lagu nih, apa nih. Oh, ya udah. Kita bikin lagu satu-satu. Aku nyanyi sendiri, Vita nyanyi sendiri. Oh iya. Terus Ya, nggak mau nyanyi apa ya, sendiri. berarti yang ada, jadi di situ ada 2 POV, itu ada POV yang dia banget, ada POV yang saya banget gitu. Dan ketika ditarik ke saya, Rusan mau ngapa, saya waktu itu punya 2 opsi gitu untuk lagu solo Rusannya itu. Ada yang lebih ngeblues, lebih shuffle gitu, dan ada yang ini gitu. Oh, jadi lagunya Mbak Vita judulnya Rayuanmu, lagu saya judulnya Bidadari Kecilku. Nah itu, oh ini jawaban. Jadi saya merayu Mbak Vita dengan Bidadari Kecilku, kemudian Mbak Vita menjawab dengan Rayuanmu itu loh. Jadi Rayuanmu itu loh. Oke, jadi Jawab ini gitu udah ya. ketemu akhirnya ya ketika berarti ini ada satu lagu di mana saya merayu. Merayu paling pas ya. Paling Sampai pas gitar. ya. Gitar nyanyi ya. Dari Bucin, Kecilku, ya. Jadi ya itu memang lagu agak belakangan gitu ya. Oh, itu malah belakangan ya. Iya, agak lebih ngelengkapi gitu Iya, berarti sebenarnya. ya karena di dalam album itu kan memang itu salah satu yang paling ngepop itu ya. Iya. Ya, makanya itu bener kalau belakangan ya. Karena itu kalau aku juga mendengar memang itu kelihatan personal sekali, Personal lebih personal. sekali, ya. Makanya mungkin ya pilihannya cuma gitar sama vokal gitu ya. Iya. Oh, Ya, jadi itu prosesnya seperti itu. Jadi ya kita pacaran ngapain aja sih gitu kan. Oh dulu kita gini. Oh waktu itu aku sering nyanyi buat kamu gitu kan. Kita gitaran, aku sering nyanyiin lagu-lagu buat kamu. Nah itu tuh, coba jadiin lagu gitu. Jadinya Bidadari Kecilku. Oh iya, itu. Nah itu sebenarnya seperti itu apa ya? Hal-hal yang kecil tapi bisa kita bikin menjadi sebuah karya ya. Oh, berarti yang ngoprak-oprak juga Mbak Vita itu, yang idenya salah satunya. Iya. Kalau konsep lebih ke bareng-bareng sih. Jadi waktu itu saya bikin guide-nya, ini gimana kalau lagunya kayak gini gitu. Wah, itu lagunya F4 Zan katanya. F kalau kayak gitu Zan. Coba dibikin bahasa Taiwan. Gimana? Lucu itu ya di balik apa? Bidadari Kecilku. Itu sebenarnya dia bikin itu saya kayak ini aku seneng Kion gitu. Iya, biasanya Terus, kalau baca Taiwan lebih keren lagi. Tak buka ke liriknya Meteor Garden. Oh iya, Nyanyi ke bahasa Taiwan. Masuk. nyambung. Masuk. Oh iya, sepop itu memang. Iya, sepop itu. Dan itu juga secara tidak langsung ya itu tadi mungkin menarik pendengar baru ya. Jadi prosesnya aku memang pengen tahu sebenarnya prosesnya setelah solo itu apa single itu rilis. Ya. Kok bisa itu seperti itu?
Itu kalau untuk kategori self release indie Ya, Jogja itu lumayan bisa dikategorikan viral karena sudah Iya, lebih iya. dari 10.000 Iya, iya. sebenarnya. Mm-mm. Ya itu gimana itu kok bisa? Oh, Aku aja rilis cuma yang dengerin 50. ya jadi saya juga alhamdulillah senang sekali ya itu juga terkejut gitu. Jadi waktu itu ya tentunya habis dirilis ya biasa ya masih sepi gitu kan sampai akhirnya ada teman saya yang sangat baik itu namanya Mas Diar Sahudi. Zan, sini tak bantu, coba dimasukkan ke playlistku katanya. Oh. Aku punya playlist akustikan gitu, tapi memang nggak rame banget, tapi seenggaknya lumayan lah. Nanti ada yang ngeplay. Ya memang nggak yang deres gitu sehari banyak gitu, enggak lah mungkin ketolong sehari 50 listener. Nah ternyata tiba-tiba setelah masuk ke tempat Mas Diar itu 50, stream 20 sehari gitu ya. Nah, tiba-tiba melejit satu hari 500. Loh, dari mana ini sehari 500? Besoknya juga 500, 700, 500, 700 gitu ya. Terus saya tanyakan, ini gimana Mas Diar, kok dari mana nih? Jangan-jangan kena serangan robot nih lagu. Saya malah takut itu. Nah, terus kita teliti, saya tanyakan juga ke Mas Geri gitu. Oh ini lagu kamu ini dapat promote dari Spotify, gitu. Jadi kayak kebetulan mungkin lagunya seperti itu yang ngepop dan ringan gitu. Jadi kayak misalnya Mas Doni nanti habis denger Bernadia atau habis denger Birsa Bestari gitu ya, itu nanti selesai lagu diceblok ke lagu saya. Lagumu dan itu nggak jelek juga. Dan sama-sama didengarkan enak. Iya, jadi ternyata semua dari kita mengalami fase itu gitu, di mana lagu itu nanti dijatuhkan ke tempat kita. Nah, tergantung pendengar di skip apa enggak. Nah. Ya, kalau di bawah 10 detik lagu kita belum di skip, itu masuk. Itu berarti sama Spotify akan dianggap oke nih, tak sebarin ke yang lain lagi. Tak sebarin ke yang lain lagi gitu. Itu berarti salah satu ilmunya itu ya. Dan alhamdulillah berarti tempat saya setelah jatuh dari Bernadia gitu, mampir tidak ke-skip gitu kan. Jadi bisa running terus. Sampai akhirnya ya direkomendasikan oleh Spotify gitu. Jadi memang ada gitu. Dan itu juga berpengaruh sama pendengar bulanan ya? Iya. Ya? Dan setelah begitu terus playlist yang lain berdatangan gitu. Jadi kayak Mas mau nggak masukin playlistku, Mas mau nggak dimasukin playlistku ya. Saya terima semua teman-teman gitu, support gitu ya. Termasuk playlist Pak RT juga saya nunut. Itu ada playlist Pak RT. Itu yang belum pernah buka, coba aja di Spotify cari playlist Pak RT, itu sudah lebih dari 200 band atau solois Jogja. Jadi kira-kira saya dapat support dari Spotify itu kurang lebih 1 bulan lebih gitu. Oh ya? Jadi misalnya dilihat di datanya itu, ini play terbanyak dari mana? Dari radio, dari algoritma. Ada tulisannya seperti itu. Bukan dari playlist ya. Jadi playlistnya mungkin 20-30%. Nah yang 70% ini algoritma Spotify. Luar biasa. Jadi mungkin bisa ditiru sama teman-teman. Dan mungkin juga bisa Mas Diar juga bisa membantu yang lain. Mungkin kalau ya, Mas Diar bisa kenalan sama Mas Diar Sahudi itu. Iya, beliau jago banget. Dia sudah punya This Is loh. Ya. Sudah punya This Is Diar Sahudi. Iya, gitu. Salah satu yang berarti yang fokus di digital platform itu Mas Diar ya. Ya, jadi mungkin sebagai artis loh, bukan sebagai agregator loh dia ya. Ya, mungkin triknya adalah gimana ya bisa bikin lagu yang mirip dengan yang populer gitu supaya diceblok gitu. Karena kalau lagu kita sudah misalnya agak jauh, misalnya kayak avant-garde gitu kan susah juga. Nggak mungkin dari Bernadia terus ceblok ke lagu kita kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi itu bisa jadi trik gitu. Nah waktu saya cek kan ada playlist Bidadari Kecilku gitu ya. Nah itu memang ada playlist dari Spotify gitu ya. Memang gandengannya itu alhamdulillah lagu populer semua. Jadi melu wis populer. Nunut.
Gandul. Gandul. Kalau bahasa Jawanya gandul. Tapi ternyata itu memang kok work. Iya. Maksudnya bekerja itu bekerja. memang. Pancingan lah mungkin Iya. ya. Nah, tarik ke belakang berarti itu mengapa single itu memang salah satunya karena paling ngepop dan siapa yang memilih single itu adalah Mas Aan Fikrian. Mas Aan Fikrian. Terima kasih Mas Iya, Aan. terima kasih Mas Aan. Itu telinganya lumayan telinga emas. Iya, memang Mungkin bisa kalau nanti juga teman-teman mau produksi beberapa lagu gitu kan, iya. atau satu album gitu, mau milih single bingung, coba kenalan sama Mas Aan. Jasa pilih single Mas Aan Fikrian. Tapi memang milihnya benar-benar 20 detikan. Jadi satu Gitu. itu album saya di play 20 detik. Yang lain Langsung yang gitu lain, ya. yang lain. Skip. Ya kayak kayak apa namanya? Kebiasaan Ya, sekarang MG. kita kalau Iya, HP, iya. kalau nonton reel apa kan paling cuma berapa detik, kalau nggak skip, bagus skip. Iya, iya. Dia juga berarti kupingnya gitu. Oh, langsung nggak masuk, langsung yang lain. Sampai- Nah, begitu sampai Oh, beda ini. dari kecilku, iki wae. Iki sore iki. Oh iya. Oke, itu ya berarti. Berarti sampai sekarang sudah lebih dari 10.000 pendengar Iya, bulanan. 15.000. 14.000, 15.000. 15.000 lah. Oh ya, aku tadi terakhir ngeliat gitu juga, melihat tadi pagi. Isin lah. Lumayan. Berarti album Pesta Rock and Roll ini sebenarnya ini album perayaan ya. Perayaan. Tidak untuk komersil. Bang? Tidak untuk komersil, memang tidak ada rencana untuk merilis. Oh iya. Iya. Sebenarnya pengennya yo Simpan lemari. duwe. Nah, simpen lemari atau mungkin yo disebarke ke teman-teman dekat mungkin. Ya, Atau- mungkin atau untuk- saudara-saudara gitu, ya, souvenir saudara, gitu. Souvenir. Oh, gitu. Berarti itu yang bertanggung jawab itu menjadi bisa didengarkan orang lain itu siapa? Ya, teman-teman lah Oh. support teman-teman. Mungkin salah satu yang paling ya mungkin yang lain wah ya nggak bisa, itu eman-eman harus dirilis. Oh. Kamu bikin karya itu ya harus didengar, itu ada manfaatnya buat teman-teman gitu, jangan disimpan sendiri. Tapi yang paling straight itu salah satunya Mas Wowo. Mas Wowo. Wowo Sound Engineer. Mas Wowo Sound Engineer, iya. Rilisan. Loh, tapi aku harus gimana, Mas Wowo? Udah, kamu hubungi yang namanya Bona, wis nanti dia udah tahu semua. Album itu harus diapain, itu kata Mas Wowo. Oh, pertama ketemu Wowo karena memang kamu di Gosnell ya prosesnya. Iya, Lalu Wowo merekomendasikan Mas Bona. Mas Bona. Iya, saya ketemu Mas Bona. Saya punya ada Modagi, ada Mas Sutri ya. Kok dibantu gini kita comeback. Gimana ya? Aku nggak tahu apa-apa soal era musik zaman sekarang. Oh ya wes siap. Tapi Pak Sutri aja. Aku lebih yakin ngurusi 2 orang daripada ngurusin satu band Satu katanya. band. Iya. Lebih susah ya satu band kelihatannya. Iya, karena lebih lambat ya karena ada menyatukan suaranya itu agak. Dan waktu itu saya dikasih 2 syarat. Syarat pertama adalah harus bikin Instagram. Wah, syarat bikin Instagram. Oke, saya tuh agak takut itu sama Instagram tuh agak nervous gitu loh, maksudnya duh aku nanti kehidupan sehari-hariku dilihat orang lain, itu saya nggak pede gitu ya. Terus ada syarat yang kedua, kalau bisa semua acara musik kamu harus datang. Jangan sampai skip acara musik. Jadi kamu udah masuk Instagram, kamu lihat di situ nanti kamu akan dapat info acara musik. Kalau kamu slow, datang. Wow, ya udah, habis itu saya ikuti dan segelnya bocor. Iya, dan kalau ada acara musik teko terus. Iya, terus udah anjuran dari Pak Manajer terus. Gitu. Jadi yang jadi ujung tombaknya tetap kamu atau Iya, ke mana-mana gitu. Iya, Buka pertemanan lagi toh. bukan manajernya yang kemana-mana, emang pemainnya ini Pemainnya yang harus. yang kemana-mana sampai ke GIY ya, kan? Iya, saya sampai juga GIY, sama teman-teman gitaris istimewa ya, kan? Sampai ini nanti malah mau Kita workshop workshop juga blues kan? ya, di Workshop Melodia, blues di musik Melodia. Jogja. Berarti itu
ada Mas Buna Iya, yang melancarkan itu juga. lancarkan itu dan memang benar setelah saya jedul, setelah saya nongol itu memang di situ saya mendapat semakin banyak support gitu. Jadi dari Instagram kita ketemu teman-teman semakin banyak support yang masuk. Ketika kita nongkrong di acara musik semakin banyak support yang masuk. Jadi energinya emang jadi luar biasa gitu, semangat untuk merilis album ini gitu. Sampai ya kami terus terang itu terharu gitu kan. Jadi mungkin teman-teman juga bisa ngambil sedikit dari proses itu. Jadi proses album yang sebenarnya dibuat tidak untuk komersial, untuk sendiri, tapi pembuatannya itu serius, ya kan? Lalu setelah itu diurus dengan lumayan profesional dan diperjuangkan lewat si pembuat album sendiri. Betul. Yang menjadi garda terdepan. Iya, betul. Dan hasilnya positif. Hasilnya alhamdulillah sejauh ini so far so good lah. So far so good, sudah 3 bulan. Ya. Berjalan, vibe-nya masih ada sampai sekarang. Iya, ya kalau ini memang jauh di atas ekspektasi kami karena ya ekspektasi awalnya masuk lemari itu tadi. Udah sampai sini, sampai rilis itu udah jauh sekali. Jadi kita bayangkan apa kita manggung, bahkan dia mikir nggak mau difoto. Oke, itu ya berarti ya. Itu album Pesta Rock and Roll. 9 lagu dari Ruzan and Vita. Ya. Prosesnya itu dari awal sampai rilis tanggal 13 kemarin. Ya. Berarti sampai sekarang ini apa yang belum terilis, proyek yang akan dilakukan ke depannya? Berarti Arjok itu di Arjok ya Agustus di spesial JNM, ya itu ya berarti. Spesial nanti kita akan tampil dengan format yang maksimal totalitas itu ya, kita akan pakai Tunggu Ruzan teatrikal. kita di Arjok. Iya, tanggal 23 Agustus di Live Arjok. session? Live Video. session, ya video live session masih diedit. Nah, Itu juga luar biasa sekali, akan sangat bagus. Itu ya kita pakai 7 kamera. Itu sangat maksimal sekali. ditunggu di Nanti YouTube-nya. ditunggu di YouTube Ruzan Vita. Itu tapi belum tahu ya, kita akan rilis kapan ya. Iya, itu Mas Buna Dicek yang terus saja di sosial medianya. ya Ruzan silakan Vita. bisa subscribe di Ruzan Vita. Itu berarti sosial media namanya, kalau sosial media sendiri. Sosmednya, IG-nya apa? IG-nya Ruzan Fikra. Ruzan Fikra. TikTok-nya Ruzan Vita. Oh, Ruzan Vita. Ya, YouTube-nya @RuzanVita. @Ruzan Vita. Berarti ini planning ke depannya. Ini mau dijalankan sampai berapa lama? Kebetulan kami sudah punya rencana yang jelas tahun baru itu kami akan rilis single. Berarti ini akan bergulir sampai tahun baru. Dan Yang ini ya, dan Valentine tahun depan kita juga akan rilis single lagi. Berarti ini akan bergulir sampai Desember. Desember akan ada single lagi. Single lagi. Februari Single lagi. Februari ya, Februari single lagi. Single lagi. Berarti dong, jalan terus dong. Nah itu Mbak Vita ya. ketagihan apa gimana untuk ngeband nih? Kan sudah tampil beberapa kali ya, maksudnya Ruzan Vita. Ya, kalau Pengen nyanyi terus? ya ini dunia yang sama sekali baru. Terus terang saya suka. Saya karena suka main, ketemu orang-orang, ngikut dia. Tadi dia bilang muncul di segala acara musik, itu saya suka. Karena itu memang sebenarnya kepinginan saya dari dulu sebelum menikah. Nah, pengennya bisa bareng-bareng. Pengennya kalau punya bojo musisi itu yo dolane neng nggon band-bandan. ben-benan. Ora kok neng Ora omah. neng omah. Ini bojo musisi kok neng omah ngopo. Yo main Waktu wae, gitar, ya. yo lihat dia manggung kok dilalai dapat bonus, saya Bisa melu ikut. gitu kan. Jadi memang sudah lebih di luar dari kepinginan saya pribadi yo. Dulu nggak bayangke bisa sepanggung sama dia kan gitu kan. Kok bisa sampai sepanggung itu ya luar biasa sekali. Luar gitu. biasa. Udah lebih dari yang saya impikan dulu. Saya juga sebagai Pak RT. Itu juga ini album ini luar biasa. Pak Sutri Terima kasih. Bruce ya bisa mewujudkan sebuah album ini sebenarnya mungkin impian saya sebelumnya ada. Kalau yang di Jogja yang
berdua saja, yang yoga. ya yoga itu juga mengekspresikan hubungannya lewat karya mereka berdua. Ini ya sekarang ada Ruzan and Vita gitu. Jadi selamat untuk albumnya, semoga banyak. itu bisa terus kita bisa nonton yang paling spesial mungkin di Arjok atau Agustus nanti itu tanggal 23 Agustus 23 di Agustus. Arjok. 3 Agustus ya. Nah, itu lalu mungkin YouTube-nya juga dipantengin, sosmednya juga, atau jangan lupa mungkin di tahun baru ada single baru. Ya, Amin. Nah, khusus tahun baru ya. mungkin warga semua atau yang nonton Musisi Biasa Podcast bertanya-tanya kita ini di mana, karena ini settingnya kan beda nih. Apalagi pernah juga ada edisi dengan Ruzan di rumahnya. Nah, sekarang ini kita ada di Melodia Jogja. Ini kelihatan kan ada ampli orange ini, yang adanya cuma di Melodia sih. Melodia. Bener ya Mas Yudis ya? Iya. Jadi semoga aja nantinya ke depannya Musisi Biasa Podcast bisa kerjasama dengan Melodia Jogja. Kita bisa di sini. Amin. Kita bikin konten-konten yang podcast, tapi kita juga membahas alat juga bisa, atau sambil main itu kan akan menarik, mesti menarik. Kalau ini nggak usah main aja nggak apa-apa, karena kan ini Pasutri Blues kan nggak jualan lick, ya kan? Musiknya nggak jualan lick, jadi ya nggak usah. Gitar nggak apa-apa. Tapi itu, jadi kalau teman-teman yang pemain bass nih, terutama pemain bass nih, Pak RT pemain bass, cari Darkglass di Melodia. Benar kan? Pemain bass kalau mau standar ya harusnya PM-nya Darkglass. Banyak yang mana, tanya aja, jawab aja. Ya itu kita sekarang ada di Melodia Jogja. Di sini banyak produk alat musik, efek, sampai ya semuanya sih, maksudnya yang berhubungan dengan musik sih, mic, preamp dan sebagainya. Kebetulan sore ini Mas Ruzan juga akan buat workshop blues bareng Melodia ya. Iya. Bisa ceritakan sedikit, mau ngapain itu? Ya intinya sih sebenarnya workshop blues itu kan hanya kedok ya. Sebenarnya intinya kita pengen ini jadi hub, bisa jadi titik kumpul teman-teman semua, bisa jadi ajang silaturahmi. Mungkin kebetulan aja yang pertama ini saya workshop blues gitu ya. Tapi mungkin kedepannya kan nanti mungkin Mas Doni bisa workshop bass di sini juga, atau teman-teman yang lain gitu. Dan ini akan jadi ajang silaturahmi, ajang kumpul-kumpul kita musisi Jogja gitu di sini gitu. Jadi ini luar biasa. Terima kasih sekali sama Melodia Jogja untuk kegiatannya, itu sudah mau memfasilitasi. Iya, berarti kalau teman-teman nih, kan teman-teman band atau teman-teman komunitas musik ya, kalau mau mengadakan sesuatu langsung aja datang ke Melodia, ngobrol sama pengurusnya Melodia, Mas Yudis gitu, kita bisa membicarakan mau bikin apa di sini. Sangat welcome. Sangat welcome, alhamdulillah. Dan pasti banyak diskonnya sih di sini kelihatannya. Ya, kalau soal Orange ini ada diskon nih, Orange. JNL ini juga JNL. Gitu. Kalau bluesnya ya tentu kita akan kupas tuntas blues ya seperti biasanya lah, kayak sering kita lakukan di Aldin dulu. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Iya, jadi ini kita kayak nostalgia dulu zaman Aldin. Iya. Kita coba ulang di Melodia. Oke, terima kasih Mas Ruzan dan Mbak Vita sudah datang di podcast Musik Biasa Podcast khusus untuk membahas album Pesta Rock and Roll yang baru saja rilis dari tanda kutip Pasutri Blues. Ruzan dan Vita. Oke, ya, bisa langsung cek Ruzan dan Vita di Spotify album Pesta Rock and Roll. Ya. Enjoy. Terima kasih Ruzan dan Vita dan Melodia Jogja. Ketemu lagi di Musisi Biasa Podcast. Dadah.